Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi pengajaran Pinjas. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian evaluasi pengajaran Pinjas. Menurut Purwanto 2011, evaluasi atau penilaian adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan kriteria tertentu. Menurut Anas 2011, evaluasi pendidikan atau education evaluation secara harfiah dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian pendidikan berkaitan dengan pendidikan. Terus menurut Anas lagi, evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris artinya atau evaluation yang dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Menurut Lembaga Administrasi Negara LAN Indonesia, evaluasi pendidikan adalah proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik, flashback, feedback bagi penyempurnaan pendidikan. Terus tujuan evaluasi pengajaran Pinjas, guru ataupun pengelola pengajaran mengadakan penilaian dengan maksud melihat apakah usaha yang dilakukan melalui pengajaran sudah mencapai tujuan. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tujuan evaluasi secara umum adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya perubahan pada diri peserta didik serta tingkat perubahannya yang di dalamnya setelah ia mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi sebenarnya hal tersebut baru merupakan sebagian dari tujuan evaluasi dalam arti yang sebelumnya. Terus seperti yang dikemukakan oleh Muelyono, Biakto Atimojo, dan Sarwono 2002. Tujuan evaluasi terhadap peserta didik diantaranya yang penting adalah 1. Untuk sampai sejauh mana potensi peserta didik itu berada. 2. Untuk mengadakan seleksi untuk mengetahui apa yang telah dicapai peserta didik dalam pelajaran Pinjas Kesrek. Terus ketiga, untuk memberi bantuan dalam pengelompokan peserta didik untuk tujuan tertentu. Yang keempat, untuk mengetahui letak kelemahan atau kesulitan-kesulitan yang dialami para peserta didik. Yang kelima, memberikan data untuk keperluan penilaian atau riset. Yang keenam, memberi dorongan atau motivasi bagi peserta didik dalam berolahraga. Yang ketujuh, memberikan bukti untuk dilaporkan kepada orang tua dan juga kepada masyarakat, yaitu pihak-pihak yang memerlukan keterangan tentang seseorang peserta didik. Laporan itu dapat berbentuk surat keterangan, sertifikat, rapor, tanda tamat belajar, dan ijazah dan lain-lain. Yang ke-8, memberikan bantuan dalam membimbing ke arah pemilih yang sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik. Terus ada prinsip tes dalam pengajaran evaluasi Pinjas. Prinsip tes secara harfiah, tes berasal dari kata bahasa Prancis kuno yaitu testum, yang berarti piring untuk menyaksikan logam-logam mulia
dalam bahan Indonesia diterjemahkan menjadi tes yang berarti ujian atau percobaan. Jadi tes adalah alat untuk memperoleh informasi berupa sifat suatu objek atau manusia. Sebuah tes adalah sebuah instrumen yang dipakai untuk memperoleh informasi tentang seseorang atau objek. Tes adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang objektif tentang hasil belajar peserta didik. Tes dapat berupa pertanyaan tulis, wawancara, pengamatan, tes kemampuan fisik, dan tes keterampilan olahraga, dan lain-lain. Mulyanto Baikto, Atimojo, dan Surwano 2002 menjelaskan tes adalah suatu alat pengumpulan data yang dirancangkan sebagai alat pengumpulan informasi atau data. Tes harus dirancang secara khusus. Tes ini terlihat dari bentuk soal tes yang digunakan, biasanya tes yang meliputi 3 ranah: kognitif, efektif, dan psikomotor. Tes lisan dilakukan berharap antara yang mengetes, testor, dengan yang dites. Data yang bersifat efektif dapat dihimpun melalui bentuk skala sikap sosial, sportivitas, atau angka. Sedangkan data atau informasi yang bersifat psikomotor dapat dilakukan melalui tes kemampuan gerak dasar, tes kebugaran jasmani, dan tes keterampilan olahraga, dan lain-lain. Terus ada yang kedua, pengukuran. Dalam proses pengukuran diperlukan adanya alat pengukur. Dari proses pengukuran ini, guru mendapatkan data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran yang berbentuk angka atau skor, frekuensi, waktu, jarak, dan jumlah. Terus menurut Edi Surwandi Kartawadaja 1987, mengukur suatu adalah usaha untuk mengetahui keadaan sesuatu sebagaimana adanya. Dari data yang terkumpul dapat diperoleh hasil pengukuran berupa angka yang menyatakan tingkat kualitas sesuatu yang diukur. Masih seputar dengan pengukuran, hasil dari pengukuran dinyatakan dalam bentuk angka yang dapat dioleh secara statik. Hasil pengukuran berupa skor. Misalnya hasil tes pengukuran si A memperoleh skor hasil pengukuran berupa waktu. Misalnya lari jarak pendek diukur dalam waktu detik. Sedangkan hasil pengukuran berupa jarak, misalnya hasil lompat jauh diukur dengan suatu ukuran meter atau sentimeter. Dengan demikian, pengukuran adalah suatu proses dalam mengumpulkan informasi untuk menentukan tingkat penguasaan seseorang atau partisipan. Misalnya kita menganggap pengukuran merupakan penentuan skor secara efektif. Hasil pengukuran dapat dijadikan dalam istilah waktu, jarak, jumlah, atau banyaknya tugas yang harus dilakukan dengan benar. Terus evaluasi atau penilaian merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh setiap guru, mempunyai arti yang sangat besar bagi keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Guru dan murid. Evaluasi
berasal dari kata evaluation yang berarti menilai. Menilai lebih dalam maknanya dari mengukur. Dengan mengukur kita akan mendapatkan gambaran sesuatu yang diukur secara kuantitatif. Sasaran evaluasi adalah menghasilkan keputusan rasional di dalam usaha meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar. Evaluasi proses belajar itu bergantung langsung pada kemampuan guru untuk melaksanakan ketiga langkah tersebut. Terus evaluasi menurut Trisnawanti Tamat dan Moekarto Mirman 2008 menjelaskan bahwa evaluasi atau penilaian mempunyai arti usaha guru untuk mengetahui ukuran atau perbandingan guna mendapatkan gambaran tentang tujuan atau target terhadap penguasaan bahan ajaran yang telah dicapai oleh peserta didik. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara ulangan atau ujian, pelaksanaan secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif secara dengan ukuran tersebut. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa istilah tes hanya suatu alat yang dirancangkan untuk memperoleh informasi, sedangkan pengukuran adalah pemberian angka, misalnya mengukur tinggi atau berat seseorang. Dalam pengukuran kita belum melakukan persifatan terhadap informasi yang diperoleh, sedangkan evaluasi adalah suatu proses pemberian nilai atau makna terhadap data informasi yang diperoleh dari hasil tes dan pengukuran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai tentang evaluasi pengajaran penjas. Sekian dan terima kasih.